Shalom, damai sejahtera bagi umat Tuhan di mana saja Anda berada. Di malam hari ini mari kita bersama lagi membaca dan merenungkan firman. Kita awali dengan doa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, pada malam hari ini kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang tenang dan penuh syukur. Terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Dalam setiap langkah, setiap berkat, bahkan dalam setiap tantangan yang menguatkan iman kami. Saat kami merenungkan hari yang telah kami lalui, ajar kami melihat segala sesuatu dengan sudut pandang-Mu. Jika ada kesalahan yang kami perbuat, ampuni kami ya Tuhan, dan perbarui hati kami agar semakin serupa dengan kehendak-Mu. Jika ada beban yang kami pikul, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, sebab Engkau adalah sumber kekuatan dan pengharapan kami. Tuhan Yesus, berbicara dalam keheningan malam ini. Sentuh hati kami melalui firman-Mu, dan tuntun kami untuk semakin mengenal kasih-Mu yang tak pernah berkesudahan. Berikan kami damai sejahtera saat kami beristirahat. Bersamalah dengan kami Tuhan, saat kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami percaya Engkau selalu menyertai kami, sekarang dan selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Judul renungan malam ini, kerendahan hati memberikan kemenangan. Ayat renungan diambil dari kitab Matius pasal 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Kesukaran yang akan kita hadapi boleh berkurang oleh kelemah lembutan yang tersembunyi di dalam Kristus. Jika kita memiliki kerendahan hati Tuhan kita akan lepas dari sifat remeh, penolakan, sakit hati, yang ke dalamnya kita terjerumus setiap hari, dan tabiat-tabiat itu akan berhenti mendatangkan kegelapan atas jiwa. Bukti yang tertinggi dari ketinggian budi di dalam kekristenan ialah pengendalian diri. Orang yang ada di bawah kejahatan dan kebengisan gagal memiliki sifat tenang dan roh yang penuh kepercayaan serta merampok Tuhan dari haknya untuk menyatakan di dalamnya kesempurnaan tabiatnya. Kerendahan hati itu adalah kekuatan yang memberi kemenangan kepada pengikut-pengikut Kristus. Itu adalah tanda hubungan mereka dengan pengadilan surga. Tuhan itu tinggi, namun ia melihat orang yang hina. Mazmur 138 ayat 6. Mereka yang menunjukkan kelemah lembutan dan kerendahan hati Kristus, itulah yang berkenan pada pandangan Allah. Boleh jadi dunia menganggap mereka hina, tetapi pada pemandangannya mereka tinggi nilainya. Bukan hanya yang bijaksana, yang besar, dermawan akan memperoleh paspor ke dalam surga. Bukan hanya pekerja yang sibuk, yang penuh semangat dan tidak kenal berhenti. Bukan yang miskin rohani, yang merindukan kehadiran Kristus, yang lemah lembut, yang mempunyai cita-cita tertinggi, melakukan kehendak Allah. Mereka ini akan memperoleh hak masuk yang berkelimpahan. Mereka akan berada di antara orang yang membasuh jubah mereka dan membuat mereka putih di dalam darah anak domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan takhta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas takhta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Wahyu 7 ayat 15. Yang menaruh kasihan akan beroleh kasihan, dan yang suci hatinya akan melihat Allah. Setiap pikiran yang kotor menajiskan jiwa, merusakkan perasaan, akhlak, dan membuangkan pengaruh Roh Kudus. Hal itu menudungi pandangan kerohanian, agar manusia tidak dapat memandang Allah. Tuhan mengampuni orang berdosa yang bertobat, tetapi walaupun telah diampuni, jiwa itu telah berbekas. Semua percakapan dan pikiran yang tidak pantas harus dihindarkan oleh orang yang mau memperhatikan dengan jelas kebenaran rohani. Tetapi perkataan Kristus menutupi lebih luas daripada kebebasan kesenangan yang tidak suci. Lebih daripada kecemaran upacara yang dihindarkan orang Yahudi, cinta akan diri sendiri menghalangi kita memandang Allah. Hanya hati yang tidak mementingkan diri, yang lemah lembut,
dan mempunyai roh yang tulus akan melihat Tuhan sebagai Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih-Nya dan setianya. Keluaran 34 ayat 6. Dikutip dari buku Alfa dan Omega jilid 5 halaman 321 sampai 323. Mari berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang telah kami baca dan renungkan malam ini tentang kerenahan hati. Tuhan, ajarlah kami untuk memiliki hati yang lembut, tidak sombong, dan mau merendahkan diri seperti Engkau telah memberi teladan. Mampukan kami untuk tidak mencari pujian manusia, tetapi hanya menyenangkan hati-Mu dalam setiap perkataan, sikap, dan perbuatan kami. Ketika kami menghadapi pergumulan, ingatkan kami bahwa kemenangan sejati datang saat kami berserah sepenuhnya kepada-Mu. Berikan kami kekuatan untuk tetap rendah hati, bahkan saat kami berhasil, dan tetap percaya kepada-Mu saat kami sedang lemah. Kami berserahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Bentuklah kami menjadi pribadi yang semakin serupa dengan-Mu, dan pakailah hidup kami untuk menjadi berkat bagi sesama. Kami memohon penyertaan-Mu sepanjang malam ini. Berikan kami istirahat yang tenang dan damai di dalam kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.